Shalom, pada hari ini kita akan melanjutkan sesi ketiga dari ceramah doktrin Alkitab atau bibliologi. Mari kita mengawali dengan doa. Bapak di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami diperkenankan melanjutkan ceramah bibliologi sesi yang ketiga. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus di sepanjang sesi ini, biar menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya awali sesi ini. Temanya adalah Alkitab merupakan wahyu Allah yang tertulis. Jadi Alkitab yang Tuhan karuniakan kepada kita merupakan wahyu atau penyingkapan dari Allah dalam bentuk kata-kata atau tulisan kepada umat manusia, kepada kaum beriman. Saya awali dengan membaca dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 20. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini merupakan ayat Allah mewahyukan dirinya kepada manusia melalui alam semesta, dan ini merupakan wahyu umum berlaku di sepanjang zaman, di setiap waktu, dan kepada semua orang. Allah selalu mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, menyatakan kehendaknya, sebab wahyu mutlak diperlukan oleh manusia ciptaannya. Slide. Ya. Mengapa manusia memerlukan wahyu Allah? Next slide. Ya. Manusia sebagai gambar Allah selalu membutuhkan wahyu Allah. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu tercatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Menurut rancangan Allah Tritunggal, dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya gambar Allah? Ada beberapa makna terkandung di dalam arti manusia dicipta menurut gambar Allah. Yang pertama, manusia dicipta mirip dengan Tuhan Allah. Mirip bukan berarti sama persis, tetapi ada keserupaan. Manusia bisa berpikir, manusia memiliki emosi, memiliki kemauan, memiliki perencanaan, menyadari waktu. Semuanya itu berasal dari Allah. Karena Allah adalah pribadi. Satu pribadi, maha pribadi. Maka manusia juga satu pribadi yang mirip dengan Allah. Ada makna lain, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, yaitu ketika manusia pertama dicipta oleh Tuhan, maka diberikan mandat budaya. Beranak cucu memenuhi alam ini, dan juga menaklukkan atau mengelolanya. Tetapi ada makna yang terpenting dari manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, yaitu manusia
harus berelasi dengan Tuhan Allah. Manusia tanpa relasi dengan Allah, maka makna tujuan dari keberadaan manusia itu akan menjadi hilang. Manusia akan hidup tanpa arah, tanpa makna, tanpa tujuan yang jelas, menjadi kesia-siaan. Sebab itu, manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah haruslah senantiasa berelasi dengan Tuhan Allah. Ini dibuktikan, nampak ketika manusia pertama dicipta sebelum kejatuhan dalam dosa. Allah selalu datang bergaul dengan Adam dan Hawa. Siapa yang terlebih dahulu memperkenalkan diri? Bukan Adam dan Hawa, tetapi Allah yang datang berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Allah yang menyatakan, mengungkapkan dirinya kepada Adam dan Hawa. Lalu sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, apakah wahyu atau penyingkapan diri Allah tetap diperlukan? Tetap. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menyingkapkan dirinya dan Tuhan berjanji akan ada keselamatan melalui keturunan dari perempuan, yaitu Hawa. Kejadian 3:15. Itu merupakan janji pertama tentang kedatangan Mesias, Juru Selamat. Allah terus senantiasa berkomunikasi dengan manusia setelah kejatuhannya dalam dosa. Kita melihat secara khusus Allah memilih bangsa Israel dalam perjanjian lama. Dan di dalam sejarah Israel, Allah berulang-ulang mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, memberi firman-Nya dalam berbagai bentuk, dan yang terutama melalui para nabi. Jadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah selalu mewahyukan dirinya kepada manusia, agar manusia boleh kembali kepada Tuhan. Manusia mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, bisa mendapat pengampunan dosa dan hidup kekal melalui pertobatan dan iman kepadanya, dan bisa memiliki relasi kembali dengan Tuhan. Dan wahyu diperlukan oleh manusia. Karena apa? Karena manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan kekuatannya sendiri. Kepastian tentang Allah, kepastian tentang keberadaan Allah, kehendak Allah, haruslah Allah yang berinisiatif, yang mengawali, yang bertindak memperkenalkan diri, agar manusia itu mengenal Allah dengan benar, kembali kepada Allah, berelasi dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya di dalam bagian pendahuluan ini kita melihat bahwa wahyu Allah atau penyingkapan diri Allah dan kehendaknya sangat penting dan mutlak diperlukan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Next slide. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ada beragam pandangan tentang wahyu Allah, tentang wahyu. Ya, silakan slide diteruskan. Ya, kita melihat di dalam keyakinan manusia, di dalam beragam kepercayaan, keyakinan, agama-agama, itu ada pemahaman tentang wahyu, yaitu penyingkapan diri yang disebut Tuhan atau yang bersifat ilahi atau sesembahan
dari Tuhan kepada manusia. Pada intinya, agama-agama meyakini adanya wahyu. Entah itu berupa bisikan-bisikan, entah itu merupakan manifestasi dari sesembahan atau yang dianggap ilahi kepada manusia. Itu konsep dasar dari wahyu. Dan di dalam kekristenan, arus kekristenan, pernah muncul konsep tentang wahyu dari pemahaman neo-ortodoks atau teologi modern. Ya, bagi mereka wahyu merupakan perjumpaan antara manusia dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, perjumpaan ini merupakan wahyu dari Allah. Bagaimana itu terjadi? Yaitu wahyu itu berpusat kepada Yesus Kristus, tetapi Alkitab merupakan sarananya. Alkitab dianggap firman Allah, tetapi dengan arti, dengan makna Alkitab atau tulisan-tulisan dalam Alkitab itu hanya kesaksian orang di masa lalu. Kesaksian bangsa Israel atau orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Sedangkan Perjanjian Baru adalah kesaksian orang-orang pada zaman Perjanjian Baru atau gereja mula-mula. Tulisan-tulisan atau Alkitab itu dianggap bisa mengandung kesalahan karena ditulis oleh manusia. Tetapi itu tidak masalah. Karena kesaksian-kesaksian itu akan bisa membawa manusia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Inilah yang disebut wahyu oleh pemahaman neo-ortodoks. Jadi fokus utama adalah perjumpaan pribadi pada Kristus. Bersifat subjektif. Tapi Alkitab itu bukan firman Allah dalam arti firman yang ditulis di bawah pimpinan Roh Kudus. Bukan itu. Alkitab mengandung kesalahan, tetapi tidak masalah. Refleksi dari kesaksian-kesaksian itu bisa membawa orang kepada Kristus. Nah, ini sekilas pandangan tentang wahyu di luar apa yang tertulis dalam Alkitab. Sekarang kita akan melihat apa yang diajarkan Alkitab tentang wahyu Allah. Next. Ya. Slide-nya bisa dimajukan. Ya. Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Artinya, Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia. Jadi istilah wahyu, prinsipnya itu adalah tindakan Allah menyingkapkan dirinya, mengungkapkan pribadinya, menyatakan rencana kehendaknya kepada manusia. Agar manusia mengenal siapa Allah, mengenal kehendaknya. Kalau tidak, maka manusia tidak mungkin bisa memahami siapa Allah dan kehendaknya. Jadi itu inti arti dari wahyu, yaitu tindakan penyingkapan diri Allah, kehendak Allah kepada manusia, agar manusia mengenal Allah dan kehendaknya. Jika tidak demikian, maka manusia tidak mungkin bisa mengenal Tuhan Allah dan kehendaknya. Nah, istilah wahyu ini tercatat di dalam Perjanjian Lama. Dipakai istilah galah, artinya
ketelanjangan. Di dalam Perjanjian Baru banyak sekali istilah mengenai wahyu. Ada istilah apokalipto, artinya menyingkapkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Ada deloo, artinya jelas, nyata. Ya. Kemudian ada kata epifania, artinya penampakan visual, suatu manifestasi keilahian. Lalu ada paneroo, artinya membuat menjadi jelas, memanifestasikan, dan istilah-istilah lainnya. Jadi pada dasarnya, wahyu itu adalah penyingkapan diri Allah dan kehendaknya. Agar manusia mengenal Tuhan Allah dengan benar dan kehendaknya. Jika Allah tidak berinisiatif, Allah tidak memulai memperkenalkan dirinya, maka manusia tidak mungkin dapat mengenal siapa Allah dan rencana tujuan kehendaknya. Nah, wahyu Allah, penyingkapan diri Allah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut adalah wahyu umum. Wahyu umum ini adalah sarana di mana Allah menyingkapkan dirinya, ya. Tindakan Allah menggunakan sarana yang bersifat umum. Ini disebut wahyu umum. Jadi wahyu umum ini terjadi atau ada di sepanjang sejarah manusia, di setiap waktu, di setiap tempat, apakah itu benua Eropa, benua Amerika, Asia, Afrika, dan seterusnya, dan kepada semua manusia. Ini namanya wahyu umum. Ya. Jadi wahyu umum itu adalah tindakan penyataan Allah di sepanjang waktu, sejak dulu, di setiap tempat, dan kepada semua manusia. Melalui apa Tuhan bertindak memperkenalkan dirinya dalam wahyu umum ini? Yang pertama adalah melalui alam semesta. Itu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 20 yang sudah saya baca tadi. Ya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, jadi dikatakan dalam ayat 20 dan sebetulnya diawali dengan ayat 19 bahwa Allah sudah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Ya, ini yang disebut sebagai wahyu umum. Wahyu umum ini menyatakan ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha hikmat. Ya, tercatat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 25, Mazmur pasal 8, Mazmur pasal 19, dan Mazmur pasal 29. Inilah pada sesi yang lalu, ya, saya sudah mengatakan pada sesi pertama bahwa Allah menyatakan diri melalui alam semesta dan manusia bisa merenungkan, menangkapnya karena manusia diberikan akal budi, indera untuk memahami wahyu umum ini. Dari sini dibentuklah yang disebut argumen kosmologis. Ketika manusia melihat kosmos, alam semesta ini, manusia melihat ada rangkaian sebab akibat. Sebab atau penyebab yang utama, yaitu Allah sendiri. Dan dari sinilah dibangun juga argumen teleologis. Karena dunia ini tidak acak-acakan.
ada keteraturan, ada ketertiban, ada tujuan-tujuannya. Maka ketika manusia mengamati alam semesta ini, manusia disadarkan ada Allah yang maha hikmat, maha kuasa, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi, sarana wahyu umum yang pertama itu adalah alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, wahyu umum ini diberikan kepada manusia dengan sarana hati nurani. Itu tercatat di dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai ayat 15. Saya membaca ayat yang ke-14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi Roma pasal 2 ayat 14 dengan jelas mengatakan orang yang tidak memiliki hukum Taurat atau bangsa Yunani yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi ada dorongan di dalam hatinya. Itu menunjukkan hukum Taurat itu mereka sadari ada. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi jelas dikatakan bangsa-bangsa bukan Israel yang tidak menerima firman Tuhan melalui para nabi tetap memiliki kesadaran adanya isi hukum Taurat di dalam hati nuraninya. Hati nurani itu dari kata sunedesis. Arti dasarnya itu adalah pengetahuan mengenai suatu tindakan. Jadi dengan hati nurani kita mengetahui suatu tindakan, tetapi juga disertai dengan penilaian tentang tindakan itu. Itu fungsi dari hati nurani. Dia tahu apa tindakan kita, perkataan kita, segala hal, dan dia menilai. Itu adalah hati nurani. Hati nurani menilai apa yang baik dan apa yang jahat. Hati nurani menjadi alat penghakiman moral yang Tuhan tanamkan di dalam jiwa kita. Ya. Melalui hati nurani inilah Allah berbicara kepada manusia. Ya. Jadi manusia di dunia ini memiliki kesadarannya unik sebagai gambar dan rupa Allah. Memiliki hati nurani. Dia tahu hukum moral, baik dan jahat, benar dan salah. Tetapi Alkitab mengatakan, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, maka hati nurani itu terdistorsi oleh dosa, tercemar oleh dosa, rusak oleh dosa. Itu dicatat di dalam Yeremia 17 ayat 9. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Roma pasal 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kitab Yeremia mengatakan, hati nurani manusia itu terdistorsi oleh dosa, maka penuh dengan kejahatan dan kelicikan. Walaupun hati nurani telah terdistorsi oleh dosa, Allah di dalam kemurahannya tetap berbicara lewat hati nurani kita. Hati nurani yang sudah tercemar oleh dosa, Tuhan masih pakai untuk berbicara kepada manusia. Nah, karena itu, hati nurani ini menjadi argumen moral dan argumen ontologis seperti pada sesi pertama yang saya sebut. Lewat kesadaran hati nurani dalam jiwa kita, maka kita menyadari kita tidak sempurna.
kita penuh cacat celah, keterbatasan, dosa. Berarti ada yang sempurna. Siapa? Yaitu Tuhan Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Lalu argumen ontologis. Di dalam diri manusia itu ada kesadaran dia tidak sempurna. Ada yang sempurna. Argumentasi moral menunjukkan moralitas kita tidak sempurna. Jadi dua argumentasi ini, argumen moral, argumen ontologis, itu dari dalam diri kita, yaitu dalam hati nurani. Kita sadar kita tidak sempurna, penuh cacat celah dari segi moral, dan kita juga jauh dari kesempurnaan. Ini mengingatkan, menyadarkan manusia, kita sekalian, ada Allah yang Maha Kuasa, Maha Hikmat, Maha Sempurna, Maha Suci. Yang ketiga, wahyu umum Allah disampaikan melalui sejarah. Jadi, di dalam peristiwa sejarah, manusia bisa mengamati, bisa melihat bagaimana ada Allah yang memelihara dunia ini. Tuhan, Sang Pencipta yang setia menyelenggarakan peristiwa, kejadian di dalam umat manusia. Jadi ini merupakan wahyu umum Allah. Memakai 3 sarana, yaitu 1 alam, yang kedua hati nurani, yang ketiga adalah sejarah. Lanjut. Ya. Next. Tetapi Allah bukan hanya mewahyukan dirinya secara umum. Allah mewahyukan dirinya juga secara khusus. Silakan slide dimajukan. Ya. Wahyu khusus Allah disampaikan melalui 3 sarana. Slide, next. Slide-nya. Silakan slide. Ya. Silakan slide-nya dimajukan. Wahyu Allah, wahyu khusus Allah. Ya. Silakan next slide-nya. Nah, kita lanjut. Jadi Allah mewahyukan diri melalui wahyu umum, tetapi Allah juga mewahyukan diri melalui wahyu khusus. Melalui wahyu khusus ini ada 3 sarana yang dipakai oleh Tuhan Allah. Yang pertama itu adalah sejarah keselamatan. Sebagaimana tertulis di dalam Perjanjian Lama. Jadi Tuhan Allah untuk merealisasikan keselamatan melalui Mesias, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan sudah berjanji kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular, yaitu iblis. Ular itu hanya menggigit tumit dari keturunan perempuan, tetapi kekalahan fatal akan dialami oleh kuasa iblis dengan kedatangan Mesias yang meremukkan kepalanya. Lalu janji ini dipersempit pada Abraham, kepada keturunan Abraham, sampai akhirnya terbentuk umat Israel, yaitu umat Allah di dalam Perjanjian Lama. Melalui umat Tuhan inilah yang dipilih, dibebaskan dari Mesir, dibangun satu umat untuk berelasi dengan Tuhan. Di Gunung Sinai, ketika bangsa Israel berdiri, berkumpul di kaki gunung, Allah mewahyukan dirinya. Dan di situ dibuat satu covenant, perjanjian. Tuhan adalah Tuhan Allah mereka, umat Israel,
sebagai umat dari Tuhan. Lalu di dalam sejarah umat Israel ini, Tuhan memberi wahyu khusus. Berbagai macam cara Tuhan menyatakan dirinya secara khusus, secara spesifik, yaitu melalui ada undi, ada urim, tumim untuk menanyakan kehendak Allah, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui teofani, penampakan dari Tuhan Yesus sebelum dia berinkarnasi ke dunia, ya, yang disebut juga sebagai malaikat Tuhan, ya. Lalu melalui malaikat dan secara khusus melalui para nabi, Tuhan memberi wahyu khusus. Tuhan menyatakan dirinya dan kehendaknya secara spesifik. Nah, ini yang disebut wahyu khusus. Jadi wahyu khusus itu adalah wahyu yang khusus, yang spesifik pada waktu tertentu, tidak di sepanjang waktu, tidak di setiap waktu, pada orang-orang tertentu. Jadi bukan untuk semua orang, ya, pada tempat-tempat tertentu. Jadi tidak di setiap tempat Tuhan memberi wahyu khusus. Tuhan tidak memberi wahyu khusus di semua benua, tidak. Tetapi pada tempat-tempat tertentu di dalam sejarah keselamatan, di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam sejarah Israel. Ini disebut wahyu khusus. Ya. Jadi wahyu khusus ini karena dia sifatnya khusus, bukanlah diulang-ulang. Maka ketika Nabi Musa dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel, ketika di bibir laut, Musa oleh pimpinan Tuhan mengangkat tongkat, laut terbelah, bangsa Israel menyeberang laut yang sudah dikeringkan itu, di dasar laut itu merupakan wahyu khusus. Itu terjadi pada masa Musa, pada masa bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu yang khusus, tempat yang khusus, ya, tempat yang khusus di mana? Yaitu pada waktu mereka menyeberang laut yang dibelah itu. Jadi ini merupakan wahyu khusus. Kepada siapa? Ya pada Musa dan bangsa Israel pada masa itu. Jadi ini bukan wahyu yang diulang lagi. Tidak terulang lagi. Maka disebut wahyu khusus. Sama dengan Nabi Elia ketika dia minta supaya bakaran korban dari hewan yang mau ditunjukkan bahwa Allah itu ada, hidup, maha kuasa. Lalu api dari surga turun menghanguskan semua korban yang disiapkan oleh Nabi Elia. Itu merupakan wahyu khusus. Bukan peristiwa yang bisa diulang lagi. Itu terjadi di masa lalu. Pada waktu kemerosotan bangsa Israel. Dan itu terjadi di satu tempat. Ya, di Gunung Karmel. Dan itu terjadi kepada Elia dan bangsa Israel. Jadi waktunya, tempatnya, orangnya sudah khusus tertentu. Ini tidak bisa diulang. Nah, jadi kita melihat bahwa ya wahyu khusus Tuhan itu diberikan di dalam sejarah umat Israel. Ya, beragam wahyu khusus. Lalu yang kedua, wahyu khusus yang diberikan itu memuncak kepada janji utama kedatangan Juru Selamat, Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus.
Jadi dari Kejadian pasal 3 ayat 15 Allah sudah menjanjikan tentang Mesias. Dipersempit janji itu pada Abraham dan keturunannya, dipersempit lagi pada bangsa Israel. Lalu berulang-ulang Tuhan memberikan nubuatan, memberikan janji-janji melalui para nabi akan datangnya Mesias, Juru Selamat. Yesaya memberitakannya, Daniel memberitakannya, nabi-nabi memberitakan tentang kedatangan Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus. Nah, karena itu wahyu khusus yang puncak, yang klimaks, yang utama, yang ultimate, yang terunggul, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jadi di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 18, misalnya kita lihat Yohanes 1 ayat 18, dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mengapa wahyu melalui Yesus itu terunggul, merupakan yang terpuncak? Karena di dalam Yesus Kristuslah digenapi janji utama Tuhan kepada manusia berdosa, agar bisa diselamatkan. Agar manusia berdosa bisa kembali kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi, wahyu melalui Yesus Kristus itu sangat-sangat utama, sangat signifikan. Karena apa? Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Jika melalui wahyu umum, itu melalui sarana alam, hati nurani, sejarah. Lalu wahyu khusus melalui mimpi, teofani, malaikat, nabi-nabi, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan yang langsung datang kepada manusia. Tapi jelas di dalam Yohanes 1 ayat 18 ini dikatakan bahwa Tuhan Allah sendiri, yaitu anak tunggal Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang datang ke dunia. Langsung Tuhan Allah sendiri yang datang. Itu juga dicatat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Setelah Tuhan Allah berulang-ulang menyatakan dirinya atau mewahyukan dirinya, pada akhirnya Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyatakan siapa dirinya sesungguhnya. Apa kehendaknya? Apa rencananya bagi manusia? Jadi, inilah keistimewaan dari wahyu khusus melalui Yesus Kristus. Pertama, Tuhan Allah sendiri yang datang kepada manusia. Yang kedua, dia datang bukan cuma sekedar memperkenalkan diri, tetapi dia menjadi korban tebusan, mati di kayu salib, dia bangkit, dia kembali ke sorga. Kedatangannya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini dua hal yang penting. Allah sendiri secara langsung datang memperkenalkan diri melalui perbuatan, melalui perkataannya, melalui ajarannya, dan yang kedua, dia bertindak untuk menyiapkan keselamatan bagi manusia berdosa, bagi kita sekalian. Maka ini merupakan wahyu khusus yang paling istimewa. Yang ketiga, kembali ke slide wahyu umum, wahyu khusus, ya. Yang ketiga, wahyu khusus Allah itu adalah melalui Alkitab. Ya, yang ketiga, melalui Alkitab. Jadi kita melihat wahyu khusus Allah itu sudah dicatat di dalam Perjanjian Lama melalui para nabi yang memberitakan firman. Lalu klimaksnya
Yesus Kristus datang ke dunia, Tuhan Allah sendiri. Lalu bagaimana peristiwa perjanjian lama, wahyu khusus di dalam perjanjian lama melalui para nabi khususnya. Bagaimana dengan riwayat Tuhan Yesus, kematian kebangkitannya naik ke sorga, ini bisa dilestarikan. Maka Allah memberi kita, mengaruniakan kepada kita Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Alkitab merupakan dokumen wahyu Tuhan kepada kita. Alkitab juga merupakan dokumen sejarah kerajaan Allah, sejarah keselamatan dari Allah. Ini merupakan catatan sejarah. Jadi Alkitab merupakan catatan wahyu, Alkitab juga merupakan catatan sejarah keselamatan dari Tuhan Allah, dan Alkitab sekaligus menjadi wahyu Tuhan yang tertulis. Jadi Alkitab yang kita miliki ini merupakan wahyu Allah yang tertulis. Ya. Nah, karena Alkitab merupakan wahyu Allah yang tertulis, maka Alkitab kita hargai, kita junjung tinggi sebagai firman Allah yang berotoritas. Next. Ya, lanjut. Slide-nya. Nah, Alkitab sebagai wahyu Allah bentuk kata-kata. Karena itu kita paham sekarang bahwa Alkitab yang kita miliki ini sebagai firman Allah merupakan wahyu Tuhan dalam bentuk kata-kata. Jadi Tuhan melalui Alkitab ini menyingkapkan, memperkenalkan siapa dirinya, dan Tuhan memperkenalkan apa kehendaknya, tujuannya bagi kita. Nah, ini disebut wahyu dalam bentuk kata-kata. Ya. Jadi kita melihat tindakan-tindakan Tuhan di masa lalu. Itu selalu ada bentuk kata-kata, bentuk informasi, bentuk tulisan. Jadi mujizat Tuhan itu mesti disertai dengan berita, informasi, kata-kata yang menjelaskan mujizat ini. Kalau tidak, maka mujizat ini kita tidak paham apa artinya, apa tujuannya. Ya, sebagai contoh, peristiwa mujizat laut dibelah Tuhan melalui Musa, bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Apa artinya? Kalau tidak ada tulisan kata-kata firman Allah. Nah, karena itu dicatat dalam kitab Musa bahwa pembebasan ini merupakan tindakan Tuhan. Pembebasan bangsa Israel agar mereka menjadi umat Tuhan. Kita tahu dari kata-kata yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Begitu juga mujizat yang dilakukan Elia. Apa artinya api turun dari surga? Kita tahu karena dicatat dalam Alkitab bahwa itu merupakan suatu tantangan dari Tuhan melalui Nabi Elia kepada bangsa Israel yang murtad, agar mereka melihat bahwa bukan Nabi Baal, bukan Baal Tuhan sesungguhnya, tapi Tuhan Allah, Tuhan sesungguhnya. Nah, itu dicatat dalam Alkitab. Maka wahyu dalam bentuk kata-kata, ya, atau Alkitab sebagai wahyu dalam bentuk kata-kata, ini sangat penting untuk memberi penjelasan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu artinya dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Nah, itu sebabnya disebut wahyu
proposisional. Ya, jadi Alkitab ini disebut wahyu proposisional. Artinya apa? Wahyu dalam bentuk proposisi, dalam bentuk ungkapan kata-kata. Atau disebut juga wahyu verbal. Ya. Jadi wahyu verbal, wahyu proposisional adalah wahyu dalam bentuk kata-kata. Supaya kita bisa paham siapa Tuhan itu dengan benar, dan kita paham apa kehendaknya dengan benar. Jika tidak dalam bentuk kata-kata, kita tidak bisa memahami wahyu Allah dengan benar. Dan itu akan membuat kesesatan. Sebab itu Tuhan mengaruniakan kepada kita Alkitab ini sangat penting sebagai ungkapan, sebagai penyingkapan diri Allah dan kehendaknya kepada kita. Nah, wahyu proposisional ini atau wahyu verbal, wahyu bentuk kata-kata, yaitu Alkitab ini, diberikan bukan cuma bentuknya itu statement-statement, pernyataan-pernyataan. Ya, jadi memang ada pernyataan, misalnya 10 hukum, itu pernyataan langsung. Ya, ada pernyataan, semua manusia sudah berbuat dosa, itu pernyataan. Ya, hanya Yesus satu-satunya juru selamat, itu pernyataan. Tetapi wahyu verbal atau proposisional ini juga diberikan dalam bentuk apa? Narasi, kisah sejarah. Contohnya kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Tapi juga diberikan wahyu bentuk kata-kata ini dalam bentuk puisi. Amsal, Mazmur. Diberikan juga dalam bentuk biografi. Ada riwayat hidup Daud, ada riwayat dari Abraham, ada bentuk puji-pujian, nyanyian pujian, kitab Mazmur, ada sastra apokaliptik yang berbicara tentang masa depan. Itu sastra apokaliptik. Nah, jadi Tuhan memberikan Alkitab sebagai wahyu tertulis. Bentuk kata-kata ini sangat variatif, beragam. Mengapa beragam demikian? Karena manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah memiliki berbagai dimensi. Jadi dengan beragam dimensi kemanusiaan kita, Tuhan berbicara. Dengan pemikiran, kita bisa mengerti tentang pernyataan-pernyataan, tentang surat Paulus misalnya. Tetapi Tuhan juga berbicara pada emosi kita. Maka diberikan kitab puisi. Tuhan juga memberikan kepada kita kitab sejarah. Karena kita mempunyai kesadaran tentang waktu. Kita paham tentang sejarah. Tuhan juga memberikan dalam bentuk apokaliptik. Ya, dengan daya imajinasi. Jadi inilah keunggulan, keistimewaan, keunikan dari Alkitab sebagai wahyu Tuhan yang tertulis untuk berkomunikasi kepada kita. Next, ya. Nah, silakan. Jadi kita memiliki 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Ini merupakan wahyu proposisional, wahyu verbal, wahyu bentuk kata-kata, yaitu firman Allah. Untuk kita bisa memahami siapa Tuhan Allah dengan benar, siapa juru selamat yang sesungguhnya, dan apa kehendak rencananya bagi kita. Kita tahu bagaimana nasib kita sekarang dan yang akan datang. Ada keselamatan kekal ketika Yesus datang kedua kali. Jadi Alkitab sangat penting, sangat unik, sangat istimewa. Sebagai penutup, next,
Silakan next, penutup ya. Menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah Anda memiliki relasi dengan Tuhan? Tuhan selalu mewahyukan diri lewat wahyu umum, lewat wahyu khusus, terutama melalui Tuhan Yesus. Melalui Dialah kita bisa kembali kepada Tuhan dengan pertobatan, dengan beriman, dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Dengan kita memiliki relasi pribadi, maka pertanyaan kedua, apakah setiap hari Anda berelasi dengan Tuhan dengan mempelajari firman-Nya? Jadi wahyu khusus Allah melalui Tuhan Yesus membawa kita kembali berelasi dengan Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, Tuhan mau supaya kita terus menjalin relasi dengan Dia, yaitu dengan mempelajari firman-Nya setiap hari. Itulah tujuan Tuhan memberikan kita kitab suci, agar kita mengenal Dia, semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Tuhan, semakin tunduk kepada Tuhan, dan kita semakin diubahkan untuk menjadi alat kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk sesi ketiga ini. Tuhan setia mewahyukan diri kepada kami orang berdosa, baik melalui wahyu umum, terlebih melalui wahyu khusus. Kami boleh diselamatkan melalui Tuhan Yesus, dan kami boleh dituntun hari demi hari melalui kitab suci yang merupakan wahyu tertulis. Tuhan, bimbinglah kami sekalian, agar kami percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan lebih daripada itu, kami terus dibaharui di dalam Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.